Pasien terbanyak yang datang ke rumah sakit biasanya adalah pasien karena sakit lambung atau sakit MAH. Menariknya, mereka itu datangnya langganan. Biasanya kalau sudah datang bulan pertama, bulan berikutnya juga datang lagi dengan keluhan yang sama. Mayoritas terbanyak pasien ini biasanya didapatkan oleh anak sekolah yang diasramakan. Pertanyaannya, kenapa ya pada pasien ini itu sakit MAH-nya itu tidak kunjung sembuh atau sulit disembuhkan, padahal mereka sudah dapat obat-obatan? Nah, untuk menjawab ini, kita bahas dulu definisi, kemudian penyebab, dan baru kita cari tahu bagaimana cara menyembuhkan secara total sakit MAH ini. Sakit MAH pada masyarakat itu diartikan sebagai sakit lambung, atau nyeri pada ulu hati, atau keluhan seperti mual dan muntah, dan bahkan rasa terbakar pada dada dan sesak. Tapi dari segi definisi medis, kira-kira sakit MAH ini apa ya? Sakit MAH pada pemahaman medis, paling dekat kategorinya adalah sebagai dispepsia. Nah, dispepsia ini terbagi dua. Yang pertama adalah dispepsia fungsional, yang kedua adalah dispepsia organik. Kalau dispepsia organik disebabkan oleh berbagai penyakit lambung. Misalnya, yang pertama adalah karena infeksi bakteri, atau karena obat-obatan, atau karena luka pada lambung. Bahkan bisa juga disebabkan oleh keganasan pada lambung. Nah, jika penyebab-penyebab ini tidak ditemukan, maka dispepsianya digolongkan kepada dispepsia fungsional. Sekarang, karena kita sudah tahu definisi dan penyebabnya, mari kita jawab pertanyaan kenapa pada masyarakat tidak pernah sembuh atau tidak kunjung sembuh penyakit yang satu ini. Yang pertama, disebabkan karena ketika masyarakat menderita sakit MAH, yang pertama sekali terlintas di benak hati mereka adalah mencari obat di apotik. Padahal kerja obat ini hanya menyembuhkan gejalanya, bukan menyembuhkan penyebab yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini persis halnya seperti ketika seorang anak demam, kita berikan dia obat demam, kemudian setelah 6 jam kemudian ataupun 12 jam kemudian, demamnya itu muncul kembali. Hal ini terjadi karena yang kita obati adalah gejalanya saja, bukan penyebab demam. Penyebab demam itu biasanya infeksi virus dan bakteri. Jadi kalau penyebabnya tidak disembuhkan, maka demamnya akan muncul kembali. Begitu juga dengan sakit MAH. Kalau penyebabnya tidak disembuhkan, maka sakit MAH-nya akan muncul kembali, walaupun kita sudah minum obat. Faktor yang kedua adalah pola makan. Karena sudah terlanjur bergantung kepada obat sakit MAH, maka sering sekali kita mengabaikan untuk memperbaiki pola makan. Padahal, ini merupakan salah satu kunci yang paling penting ya. Karena sakit MAH itu sendiri merupakan gejala karena tidak stabilnya asam lambung yang ada dalam tubuh kita. Kalau kita makannya tidak teratur, maka lambung kita akan bingung nih, kapan mengeluarkan asam dalam jumlah yang banyak dan dalam jumlah yang sedikit. Alhasil, ujung-ujungnya kita sakit MAH. Ini mungkin ada kaitannya kenapa banyak pasien yang saya temui itu anak sekolah yang diasramakan. Biasanya di asrama itu kita malas makan ataupun terlambat makan, dan makannya mungkin itu-itu aja. Jadi tidak banyak serat dan sebagainya. Yang ketiga, kalau sudah terjadi luka pada lambung, maka obat utama dari ini adalah protein. Ya, protein. Kenapa? Karena luka pada lambung pada dasarnya adalah seperti luka pada bagian tubuh yang lain, di kaki, di tangan, dan sebagainya. Tubuh mampu untuk mengobati luka itu dengan sendirinya, bahkan tanpa obat-obatan. Kita minum obat hanya untuk meredakan nyeri biasanya, atau meredakan gejala-gejala lain yang mengganggu aktivitas kita. Pada dasarnya, tubuh dengan nutrisi yang cukup mampu untuk mengobati diri sendiri, termasuk luka pada lambung. Jadi, sangat salah sebenarnya kalau kita sakit MAH malah malas makan. Justru kita harus banyak makan supaya asam lambung kita ataupun luka-luka yang terjadi di lambung kita dapat diobati oleh tubuh kita sendiri. Yang keempat adalah stres. Nah, bagaimanapun kita beli obat di apotik untuk mengobati gejala sakit MAH kita, kalau penyebabnya stres, maka sudah pasti sakit MAH kita akan berulang kembali. Kenapa? Karena stresnya tidak kita obati. Untuk manajemen stres yang baik, saya punya satu dokumen yang bagus dari WHO dan akan saya cantumkan di deskripsi di bawah ini. Jadi, kesimpulannya adalah sakit MAH hanya merupakan gejala dari penyakit yang ada di lambung. Jadi bukan penyakit itu sendiri. Jadi untuk mengobati sakit MAH kita harus obati penyebabnya. Harus kita cari tahu penyebabnya, kita obati, barulah sakit MAH kita itu tidak akan kambuh di masa yang akan datang. Makanlah yang teratur. Untuk penderita sakit MAH dianjurkan makan yang sering namun sedikit dan tinggi protein. Itu saja video kita pada hari ini.
Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga cepat sembuh.